Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Alfishar SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta 201502305015. Saya guru SDN 037 Senayang, Kecamatan Bangkung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Materi pelajaran yang saya ambil adalah perkalian pecahan biasa dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya nanti kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Bapak minta ketua kelas dulu memimpin upacara memimpin doa ya. Oke, silakan. Tadi sudah kita baca doa, makanya sebelum kita melakukan sesuatu atau kegiatan atau belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak mulai kerjaan kita. Hadir semua? Hadir ya? Baik, untuk hari ini sebelum kita mulaikan, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Berdiri. Berdiri. 1, 2, 3 mulai. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalau tadi kita sudah menyanyi lagu Indonesia Raya, supaya kita semangat dalam belajar, kita melakukan satu gerakan ya, supaya kita lebih semangat, yaitu dengan tepuk semangat. Jadi lagi kita mulai, oke? Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pecahan. Lalu kita sudah mengenal pecahan, misalnya 1/2 itu dikatakan dengan pecahan. Kemudian kita sudah pernah juga belajar tentang penambahan ya, pecahan menggunakan penambahan. Nah, tapi untuk kali ini kita menggunakan materinya adalah roti. Makanan. Kamu tahu makanan aja. Kalian pecahan dia biasa. Tahu? Oke, ini Bapak kasih contoh di sini ya. Makanan. Oke, baik, kita pecahan ya, perkalian pecahan ya. Tahu perkalian pecahan? Tahu. Kalau contoh ini Bapak kasih contoh ya. Pecahan itu rumusnya, pecahan perkalian rumusnya seperti ini. A sama dengan A per B dikali dengan C per D lah, A D ya, per D, B ya, ini A. B
Misal Bapak minta tolong apa namanya? Spidol dengan badul ya, bentar. Ya, A per B dikali C per D sama dengan, nah nanti ini yang disebut dengan pemilang, yang bawah ini disebut dengan penyebut. Nanti contoh misalnya ini spidol ini juga tadi yaitu A per B. Nanti jawabannya nanti itu pemilang dikali pemilang, penyebut dikali penyebut. Contoh, apa bakas contoh ya? 3 per 4 dikali dengan 2 per 5. Ingat ya, untuk menjadi perkalian itu perkalian pecahan apa tadi? A C, ini pemilang. Kemudian penyebutnya B per M B. Itu boleh. A per B dikali C per D. Nah, ini rumusnya ya. Misal contoh 3 per 4 dikali dengan 2 per 3. Oke, boleh ya. Jadi untuk mencari jawabannya pemilang dikali penyebut dikali penyebut. Nah, ini kita kali 3 dikali 2 6 per berapa? 2 per 12. Paham ya? Paham nggak? Oke, mantap. Nah, jadi di sini kita tidak menggunakan seperti ini, tapi kita menggunakan alat peraga atau media ya. Medianya roti tawar. Nah, bukan dimakan itu, tapi kita gunakan untuk belajar. Ya, ingat. Nanti kita menggunakan video. Nanti kamu perhatikan cara menggunakan roti tawar sebagai pecahan. Ya, oke. Jadi Bapak buka dulu videonya ya, supaya kamu bisa melihat caranya ya. Perhatikan ya. Nah, itu. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar perkalian pecahan. Tujuan kegiatan ini adalah dengan menonton video, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar perkalian pecahan. Edo memiliki satu roti tawar yang dipotong menjadi 2 bagian. Berapa nilai masing-masing bagian roti Edo? Ini merupakan cerita yang berkaitan dengan pecahan. Langsung saja kita gambarkan roti Edo dipotong menjadi 2 bagian. Potongan pertama nilainya 1 dari 2 bagian. Dan potongan kedua nilainya 1 dari 2 bagian. Masing-masing bagian nilainya 1 per 2 atau sering disebut dengan setengah. Pada kegiatan ini, perkalian pecahan merupakan penjumlahan ulang dari pecahan tersebut. Selanjutnya, itu mengoleskan selai coklat pada satu bagian roti yang ia potong. Setengah kali dari roti yang dioles selai coklat akan ia taburi bubuk kacang. Berapa besar roti yang akan ditaburi bubuk kacang? Hasilkan roti itu yang dipotong menjadi 2 bagian. Potongan pertama nilainya setengah dan potongan kedua nilainya setengah. Potongan pertama diolesi selai coklat, setengah kalinya akan ditaburi bubuk kacang. Berarti kita harus memotongnya menjadi 2 bagian. Ini adalah bagian yang ditaburi bubuk kacang. Nilainya setengah kalinya setengah. Berapa? Kita perhatikan panggilannya 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan berikutnya kita akan sekarang kita akan jelaskan sedikit ya tentang kita menggunakan medianya tadi di sawar. Kita melakukan eksperimen. Eksperimen itu adalah percobaan.
percobaan. Nah, ini Bapak kasih contoh dulu ya. Ini anggap aja lah roti ini anggap aja lah roti. Nah, roti ini rotinya satu, ya. Nanti kita potong dua. Nah, ini kita keras dua menjadi satu per dua, ya. Nah, kita jadi keras dua. Nanti kita dikasihkan selai ini. Kita baca seperti tadi, paham kan? Oke, kalau apa nih? Kita langsung aja, atau Bapak bagikan langsung aja LKPD ya, nomor kerjanya. Jadi kamu udah paham nanti ya, nanti kita langsung makan itu. Oke, nah ini, nomor kerja buat nama kelompoknya dulu ya. Di sini buat nama kelompoknya, nama kelompoknya boleh. Ini nanti kita, nanti Bapak arahkan dulu ya. Oke, ada yang bawa roti mana? Bawa roti sebelah? Ada? Keluarkan. Dan keluarkan. Susu selain ada? Ada, dikeluarkan. Oke. Kalau kelompoknya di mana, Pak? Bukan nanti semuanya ya. Nah, ini satu. Nanti itu kan nomor satu. Ya. Nanti kita pakai pengertian aja ya. Oke, pertama Bapak kasih Bapak cek kelengkapan yang lain bawa ya. Roti tawar ada? Ada. Oke, kemudian susu coklat ada? Ada. Pisau ada? Ada. Oke, mantap. Nah, sekarang kamu keluarkan dulu rotinya dulu dari tempat itu. Keluarkan rotinya dulu. Keluarkan rotinya dulu. Satu dulu. Oke. Letak sini. Dah, rotinya letak di itu. Oke. Oke. Ya. Pertama dengarkan langkah-langkahnya ya. Di situ kan ada langkah-langkah cara kita mengerjakan LKPD-nya di situ ya. Yang pertama, siapkan satu buah roti tawar. Nah, dikeluarkan kan? Nah, kemudian diletakkan di piring A. Anggap aja lah ini adalah piring A. Dan itu juga piring A. Nanti kalau kamu katakan pekerjaan yang dikomplek langsung boleh, ya? Oke? Kemudian perhatikan dulu ya, perhatikan. Sudah. Untuk yang kedua, tadi kan siapkan satu buah roti tawar, letakkan di atas piring A. Kemudian potong roti itu menjadi dua bagian, dipotong dua. Dipotong sini. Nah, ini jadi Pak ini. Karena tinggalan gitu kan? Sudah siap? Oke. Betul lagi. Kemudian berikanlah satu yang sebelahnya itu tadi susu kental manis. Dia diletak di orang itu ditolak ya betul. Ya. Setelah mau sebelah mana? Oke. Maupun itu pun juga boleh. Ya. Sudah kan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah dikasih susu kental manis. Nah, berilah satu kental manis coklat pada salah satu teman. Sudah kan? Nah, nanti
ini kamu gambarkan pada kertas ini tuh tadi, ya. Ini dibuat gambar pada pakai pena pun juga boleh ya. Gambar rotinya yang kamu buat tuh tadi. Ini. Gambar di sini. Seperti ini. Pertama kamu buat bikin rotinya sebelahnya satu. Dibuat dulu. Oke, paham? Dibuat roti. Yang dalam kolom itu ya. Gambar roti tahu gambar roti satu tadi? Seperti itu boleh. Silakan dikerjakan tuh. Wah, cukup. Buat asal sudah dari. Iya. Wah, satu tadi macam mana tadi kita makan di sebelum tadi. Kalau kita satu setelah disulap akan bikin untuk tua nanti dikasih selainnya. Oke, paham? Buat rotinya satu dulu. Iya, mantap. Udah, buat gambarnya. Iya, betul. Satunya dikasih roti serai. Artinya kalau dikasih serai itu dia asik. Oke. Nah, buat sebelahnya satu lagi. Macam apa tadi? Paham ya? Paham kan? Oke, silakan dilanjutkan. Kan sebelahnya masih ada. Ada isi dari enggaknya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Kamu tadi kan seperti itu ya. Oke. Itu biar kerjakan itu ya. Kita bikin tadi. Jadi kalau satu roti dibagi dua, satu per dua. Ya. Jalan dikatakan dulu banyak betul. Dan seterusnya kamu ceritakan lagi.
Nah, ini kamu harus baca nih, maksudnya apa? Ya. Hati masuk lagi. Kami pun ada dua. Nah, kerjakan. Tidak, nanti aku main terus. Boleh tuh ini nggak salah. Apa itu arsip sama? Menjadi dua bagian yang sama besar. Aku nama ini nih. Satu aja lah, Pak nomor satu. Mana yang kamu jadi? Kerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat aja di dalam rumah seperti ini. Ini. Nanti aku ini. Pak. Ini aja. Boleh gitu. Aku bawa semuanya. Aku udah bikin. Bawa gitu. Aku ini. Kamu pun ada belum ke bawah. Saya ini, kau ini. Nah, cepat sedikit ya. Waktunya kita nggak lama. Nah, kalau kita dia masih jauh. Yang ini kan masih ini kan? Ini banyak. Jadi itu Nah, kamu akan dikerjakan di kelompok kamu itu. Kita tuh nggak pikir. Cuma ini cara deh. Aku kasih yang sana. Masih boleh datang nak tu. Oke, nanti waktu pas kamu mau presentasi, kamu baca langkah pertama, langkah ketiga, langkah keempat, seperti itu. Nanti datang depan nih. Iya, seperti itu. Oke. Nah, mantap. Diri, makan. Sampai terjelek mana ni? Selang, apa itu buku itu? Biar masih ada. Ada selang. Itu kan masih itu deh. Nah, kita perhatikan dulu. Bapak kami naik bapak. Ya, ini udah selesai. Belum pak. Belum. Kamu kan nanti rotinya nih, kerat, kaki kan baca kan ini. Nah, ini petunjuknya ini kan ada dipotong lagi dua. Ini ada potong dua berapa? Tadi kan separuh, ya kan? Nah, separuh nih kan? Tadi kan satu rotinya dipotong dua, jadinya berapa dia? Satu? Enggak lagi, dia berubah menjadi satu per empat. Tadi kan separuh tadi. Makanya berarti cepat di sini, ya? Oke, kita lihat. Nah, ini kan udah ada tugas, nanti kamu tinggal baca aja. Ya? Oke, betul. Ya. Ya ampun. Ya. Ya, potong. Seperti itu. Wah, apa itu dia, Pak? Jangan tutup.
Nanti ini jawabannya nanti kamu baca ya. Jawabannya nanti kamu perhatikan dulu. Ya, nanti jawabannya ini kamu presentasikan di depan satu persatu. Ya, bacanya nanti langkahnya seperti ini hasilnya. Ini tak perlu gambar ini kamu baca lagi ya. Nah, ini aja yang presentasikan ini. Nah, ini yang satu ini, kemudian dia ini. Nah, itu ya. Sudah selesai? Dah. Oke, sudah selesai? Dah yuk. Dah. Mak ini nggak sangkal ya? Awalan begini. Nah, jadi kalau seperti ini berapa? 4. Jadi 1 berapa kan? 4. Oke. Sudah siap? Itu sudah siap? Belum, Pak. Sudah kan? Nanti jawabannya kamu baca di depan ya. Mana? Ini bukan ini. Yang ini aja. Ini aja. Ini jawabannya ini kamu baca yang kamu buat itu tadi. Itu. Ya. Langkah pertama seperti ini hasilnya 1 gitu nanti kan. Kalau ini dibaca nanti di depan. Baca di depan. Nah, langkah-langkahnya itu dibaca, kemudian kan hasilnya yang kamu buat itu tadi. Ya? Paham ya? Dah? Dah selesai kan? Dah? Dah belum? Oke. Tapi kelompok kanan dulu mau maju ke depan? Silakan. Maju dulu. Nanti kelompok yang B-nya bisa kasih tanggapan ya. Kalau jawabannya sudah di depan ya. Ini biasa. Ya, apa yang buat tadi? Hasilnya sama dengan kesimpulan yang kamu punya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan langkah Ya, perkalian pecahan biasa. Perkalian pecahan biasa. Langkah pertama, siapkan 1 buah roti tawar. Letakkan di atas piring A, kemudian potong roti menjadi 2 bagian yang sama besar. Berilah susu kental manis, coklat pada salah satu potongan roti kalian. Gambar hasil potongan roti kalian dalam kolom berikut. Kedua, ambil potong roti yang tidak diberi susu kental manis coklat, kemudian pindahkan ke piring B. Ayo amati piring A bersama teman kelompokmu. Berapa besar bagian roti yang diberi susu kental manis coklat? Setengah. Ayo amati piring B bersama teman kelompokmu. Berapakah besar bagian roti yang tidak diberi susu kental manis coklat? Jawabannya setengah. Bukan 1/2, kan setengah aja. 1/2. 1/2. Langkah ketiga, dekatkan piring A dan piring B. Ayo amati bersama teman kelompokmu. Apa yang terjadi jika dua bagian roti ditata berjajar berdekatan dalam satu piring? Keempat, ambil roti yang diberi susu kental manis. Kita dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Gambar hasil potongan roti kalian dalam kolom berikut. Potongan roti yang diberi susu kental manis nilainya 1/2. Potongan dipotong menjadi 2 bagian, masing-masing bagian nilainya menjadi 1/4. Satu potong roti yang nilainya 1/2 terdiri dari 2 bagian roti yang nilainya 2/4. 1/4. Langkah kelima. Yang buat tadi? Iya, ada kan saya buat tadi. Hasilnya itu. Nomor 2. 1 buah roti dipotong menjadi 2, masing-masing potongan nilainya 1/2. Berarti 1 buah roti terdiri dari 1/2 potong tambah 1/2 potong. Pada gambar ketiga,
Potongan roti yang diberi susu kental manis coklat nilainya 1/2 dipotong menjadi 2 masing-masing. Potongan roti nilainya 1/4. Berarti 1/2 potong roti terdiri dari 1/4 potong tambah 1/4 potong. Angka 6. Pada gambar 2, satu buah roti terdiri dari 1/2 ditambah 1/2. 1 sama dengan 1/2 ditambah 1/2. 1 pada gambar 2. Satu buah roti terdiri dari 2 potong yang nilainya 1 sama dengan 2 kali. Gambar ketiga. 1 potong roti terdiri dari 1/2 ditambah 1/2. 1 sama dengan 1/2 ditambah 1/2. Pada gambar ketiga. 1 potong roti terdiri dari 2 potong yang nilainya 1/2. 1 sama dengan 2 kali 1/2. Kesimpulan. Jika perkalian pecahan merupakan pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan pembagi disebut penyebut. Oke, terima kasih atas presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Dah bagus? Ada lagi? Enggak? Menurut kamu dah betul? Betul. Udah? Tak ada lagi masalah? Tak ada? Oke, terima kasih atas presentasinya. Itu Bapak kira sudah bagus, jawabannya sudah betul. Bapak kasihnya mantap, ya. Bagus, tak ada salah. Itu kalau Bapak lihat tuh sudah bagus, ya, sudah betul dengan gambar yang sudah kamu buat tadi, ya. Bagus. Dari kelompok A tadi. Nah, sekarang kelompok B. Silakan untuk presentasi depan. Siapa? Siapa mewakili ke depan? Satu. Silakan. Dah. Dah. Nah, boleh siapa saja? Maju ke depan. Dah. Jangan maju aja ke depan. Kan setelah kamu kerja, kamu harus presentasikan hasil kerja kamu ke depan. Nah, tinggal membaca aja kan itu kan sudah ditulis itu kan? Nah. Hah? Buat kamu. Apa ini kan ada jawaban? Atau ini aja? Ini aja. Baca aja yang kamu punya itu di sini. Boleh. Ini aja yang kamu baca. Sebelum kamu baca gambarnya itu ya, langsung ini. Tinggal baca aja. Kemudian kan dengan kesimpulan yang kamu buat tadi. Itu aja, tak perlu banyak-banyak. Tapi kalau memang betul jawabannya itu yang kamu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkalian pecahan biasa. Oke, mantap. Dari mana belakang? Iya, jawabannya rusak depannya itu. Itu. Nah, ini pun juga. Atau ini aja kamu boleh baca. Tapi yang kamu baca yang kamu kerja tadi kan? Nah, ini aja. Jawabannya ini sampai jawabannya aja. Assalamualaikum. Iya, boleh. Jawabannya itu tak masalah. Potongan roti yang manis nilainya 1/2. Ya. Dipotong menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian nilainya menjadi 1/4. Satu potong roti yang nilainya 1/2 terdiri dari 2 bagian roti yang nilainya 1/4. Ya, boleh. Silakan. Ayo kita pahami. Pada gambar 2, satu buah roti dipotong menjadi 2 masing-masing roti.
Nilainya 1/2, berarti 1 buah roti tutup terdiri dari 1/2 potong 1/2 potongan manis coklat dinilai 1/2 potong menjadi 2 menjadi potongan roti nilainya 1/2 berarti 1/2 potong roti terdiri dari 1/4 potong tambah 1/4 kosong. Ayo kita buah roti dari 1/2 tambah 1/2 sampai dengan 1/2 tambah 1/2. Klarifikasikan kawan itu loh. Satu buah roti terdiri dari 2 potong yang nilainya 1/2. 1 sama dengan 2 kali 1/2. 1 potong roti terdiri dari 1/2 tambah 1/2. 1 sama dengan 1/2 tambah 1/2. 1 potong roti terdiri dari 2 potong nilainya 1/2. 1 sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1/2. Kesimpulannya? Jadi perkalian pecahan merupakan pemilihan kali pemilah, penyebut kali penyebut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hasil kerja daripada Tidak. huruf B. Hah? Tidak ada? Tidak ada? Ada yang mau tanyakan? Tidak bagus? Hah? Kamu? Tidak ada yang mau ditanyakan tentang konsultasi yang telah kelompok B Hah? Tidak ada? Nah, jadi kalau memang tak ada, Bapak mengambil kesimpulan bahwa pecahan itu ada merupakan pemilang dikali pemilang, penyebut dikali penyebut, ya. Jadi secara singkatnya pecahan itu, ya, bilangan pecahan itu dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pemilang dan penyebut. Nah, jadi kamu jangan takut, ya, takut dengan pelajaran matematika ini. Dan pelajarannya lebih mudah. Maju, Pak. Takut maju, tak perlu takut maju. Orang itu harus berani. Pendapat itu lebih bagus lagi, apalagi hasil kamu kerjakan. Nah, jadi kita itu dalam pelajaran matematika, pecahan, perkalian itu kita harus harus berani. Tunjukkan kita tuh harus bisa. Ini kadang-kadang orang takut pelajaran matematika, udah takut. Dah pelajaran matematika itu lebih enak. Rasa ragu-ragu, maju aja ke depan. Benar salah itu soal belakang. Yang penting kita mau maju, mau presentasi menunjukkan hasil kita kerja itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, cukup sampai di sini materi kita. Nanti minggu depan kita lanjut lagi membahas tentang pembagian pecahan. Ya, oke. Kalau tak ada boleh dikemas bukunya ya. Makan, Pak. Nah, tutup. Makan. Dah kemas bukunya. Dah. Oke, sebelum kita pulang, ya, kita menyanyi dulu lagu supaya kita ceria. Lagu apa? Sini sana. Oke, boleh. 1, 2, 3, 4. Tenang,
terima kasih. Di celana makan. Oke, kalau ada kita berdoa dulu. Sebelum pulang malam kita Mulai dari sini dulu. Bapak kan yang dulu. roti makan. Di depan ya. Bilang